Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kita ketemu lagi ya. Sebelum belajar kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar pada hari ini. Materi kita kali ini adalah elektrolisis ya. Kemarin kita sudah belajar di sel volta. Sel volta kemarin sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Berarti di dalam sel volta terjadi reaksi redoks spontan. Reaksi redoks menghasilkan arus listrik ya, karena dalam reaksi redoks ada aliran elektron. Aliran elektron inilah yang melalui kawat penghantar menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang kita belajar mengenai sel elektrolisis. Sel elektrolisis kebalikan dari sel volta, yaitu sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sama terjadi reaksi redoks, cuman reaksi redoksnya tidak spontan. Reaksi redoksnya terjadi karena adanya arus listrik ya. Itu ya perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, sekarang kita belajar apa itu elektrolisis. Berarti lisis penguraian, elektrolistrik jadi penguraian zat elektrolit oleh arus listrik. Itu elektrolisis ya. Jadi di dalam zat elektrolisis satu kita harus tahu zat elektrolit ya. Zat elektrolit apa? Zat yang bisa terurai menjadi ion-ion, bisa dalam bentuk larutan maupun dalam lelehan. Jadi di dalam sel elektrolisis anakku ya, arus listrik akan menguraikan zat elektrolit. Zat elektrolitnya ini kalau terurai, ia akan menghasilkan reaksi redoks. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa di dalam sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimianya dari reaksi redoks sama dengan sel volta, reduksi sama oksidasi ya. Ada di mana reaksi reduksi sama dengan sel volta? Elektrolisis punya dua elektrode, katoda dan anoda ya. Sekarang ini yang perlu diperhatikan. Di zat elektrolit ini ada dua anakku, bisa larutan, bisa lelehan. Baik larutan maupun lelehan dalam zat elektrolit ini akan terurai menjadi apa? Kation sama anion. Jadi ini arus listrik akan menguraikan ini menjadi kation dan anionnya. Nah, kation dan anion inilah yang akan mengalami reaksi redoks. Ini prinsip kerja di elektrolisis ya. Kita kemarin belajar di kelas 11 tuh senyawa elektrolit terurai menjadi apa? A, Y positif sama PX negatif. Nah, ini yang akan mengalami reaksi di katoda dan anoda ya. Jadi sebelum kita pelajari reaksi reaksi elektroda di katoda dan anoda, sekali lagi Bu Erna tegaskan bahwa elektrolisis tadi penguraian zat elektrolit oleh arus listrik. Terurai menjadi apa? Kation dan anion. Kation anion inilah yang akan mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di mana akan terjadi reaksi reduksi sama oksidasi? Sama anode ya. Ini ya. Sel elektrolisis akan punya dua elektrode, katode sama anode. Katode di dalam sel elektrolisis itu adalah kutub negatif, anode kutub positif. Kebalikan sama sel volta. Kalau sel volta kemarin kita kenal dengan katode positif kapan ya? Katode positif, anoda negatif. Sekarang kalau di sel elektrolisis katoda negatif, maka karena negatif dia akan dituju oleh kation. Sedangkan anode akan dituju oleh anion. Kation anion siapa? Ini tadi. Kation anion oleh dari zat
elektrolit. Jadi zat yang diuraikan tadi oleh arus listrik. Nah, sekarang ini fokus kita di reaksi elektrolisis nanti ini, karena elektrolisis tadi penguraian arus listrik, penguraian zat elektrolit oleh arus listrik menghasilkan reaksi redoks. Nah, reaksi redoks siapa? Ini reaksi di katode dan reaksi di anode. Reaksi di katode adalah reaksi reduksi. Nah, siapa yang direduksi? Yang direduksi adalah kation. Kationnya siapa? Zat elektrolit. Nah, di anode terjadi reaksi apa? Di anode terjadi reaksi oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Adalah anion. Anion dari siapa? Anion dari zat elektrolit yang diuraikan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua kation akan mengalami reduksi di katode? Tidak, pinter. Nah, terus kation-kation apa saja? Sama dengan, apakah semua anion akan mengalami oksidasi di anode? Tidak, pinter. Ya, nah sekarang ini yang kita pelajari ya di dalam sel elektrolisis, reaksi reduksi di katode dan reaksi oksidasi di anode. Kita pelajari aturan reaksi di katode dan di anodenya. Ya, nah ini sudah paham ya mekanismenya elektrolisis. Arus listrik dikenakan zat elektrolit akan menghasilkan reaksi redoks, ya kan, menghasilkan energi. Nah, ini yang disebut energi kimia, reaksi redoks. Nah, jadi dari listrik diubah menjadi kimia. Nah, reaksi redoksnya tidak lain adalah reaksi di katode dan reaksi di anode. Nah, reaksi apa di katode? Reaksi reduksi. Siapa yang direduksi? Kation. Kation dari siapa? Zat elektrolit. Reaksi di anode, reaksi apa? Oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Anion dari zat elektrolit. Tinggal permasalahannya, apakah semua kation akan mengalami reduksi? Tidak. Apakah semua anion mengalami oksidasi di anode? Tidak. Ya, sekarang kita pelajari aturannya. Ya, di dalam sel elektrolisis, elektrodanya bisa dua, ada elektrode inert sama elektrode tak inert. Kalau elektrode inert berarti elektrodenya yang tidak aktif, tidak reaktif, dia lebam, tidak ikut bereaksi. Ya, contohnya PTCAU. Ya, sedangkan elektrode tak inert ini elektrode yang aktif, dia ikut bereaksi. Berarti selain apa? Selain PT, C, dan AU. Ya. Selain PT, C, dan AU, itu adalah elektrode tak inert. Nah, sekarang kita pelajari untuk elektrode inert. Nah, sekarang reaksinya di katode. Reaksi di katode tadi apa? Reaksi reduksi. Siapa yang direduksi tadi? Kation. Nah, sekarang kation, apakah semua kation mengalami reduksi? Tidak. Nah, sekarang kita pelajari di sini. Nah, yang pertama kita pelajari jika zat elektrolitnya dalam bentuk larutan. Nah, jadi fase zat elektrolit bisa dalam bentuk larutan, bisa dalam bentuk lelehan. Sekarang nih, jika menggunakan elektrode inert, maka di katode akan terjadi siapa? Reduksi. Terjadi reaksi apa? Reduksi. Siapa yang direduksi? Kation. Nah, sekarang jika larutannya, jika zat elektrolitnya dalam bentuk larutan,
maka kationnya nanti kan dalam bentuk larutan. Nah, maka aturan yang pertama, jika kationnya berasal dari logam aktif, yaitu golongan 1A, 2A, Al, Mn, ini tidak akan mengalami reduksi, ya. Jadi kation golongan 1A, 2A, kemudian Al, Mn, kation tersebut dalam bentuk larutan tidak akan mengalami reduksi. Yang direduksi siapa? Airnya. Kita ingat di deret volta, lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal ala mana zaman kerajaan Eropa sampai hidrogen. Berarti golongan 1A, 2A, Al, Mn itu potensial reduksinya ada di sebelah kiri dari H. Nah, sekarang kalau ada dua zat, ada enol kecil sama enol yang besar, maka yang mana yang akan mengalami reduksi? Pasti yang enolnya besar. Makanya kation-kation dari golongan ini tidak akan mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi siapa? Hidrogen. Hidrogen dari mana? Dari air kalau senyawanya tadi dalam bentuk larutan. Ya, sehingga saya ulang lagi, jika zat elektrolitnya dalam bentuk larutan di elektrolisis dengan elektrode inet, misalnya PT atau C, maka kationnya tidak akan mengalami reduksi. Kenapa? Karena potensial reduksinya jauh lebih kecil dibandingkan hidrogen dalam air. Jadi yang menang adalah hidrogen yang di air. Maka akan terjadi reduksi air, ya. Air direduksi, berarti reduksi menerima elektron. Akan menghasilkan apa? Gas hidrogen ditambah OH min. Sekarang tinggal menyetarakan, ya. 2 berarti di sini 2. Ini 2. Oke, 2 min tambah 0 supaya min 2, maka tambah 2 elektron. Nah, jadi ini jika kationnya berasal dari golongan 1A, 2A, Al 3 positif, Mn 2 positif, maka ini unsur aktif, logam-logam aktif, kation-kation aktif, maka tidak akan mengalami reduksi. Yang direduksi adalah air. Yang kedua, masih dalam bentuk larutan, zat elektrolitnya larutan, maka kation selain golongan 1A, 2A, Al, Mn akan mengalami reduksi. Jadi kation selain golongan 1A, 2A, Al, Mn akan mengalami reduksi. Gua tulis misalnya tadi kita belajar sini ya, AX, BY tadi ya. AY positif, BX negatif, maka kationnya akan direduksi AY positif nih, aqua, Y elektron, sehingga akan menjadi ya, banyaknya elektron yang diterima sebanyak muatan positif dari kationnya, ya. Jika kationnya bukan berasal dari golongan 1A, 2A, Al, Mn, maka kation tersebut akan mengalami reduksi. Yang ketiga, kalau kationnya berupa ion hidrogen, misalnya dari asam klorida. Asam klorida kalau dionisikan jadi H+, berarti kationnya H. Berarti ion H+ dari asam akan mengalami reaksi reduksi. Berarti H+ dari asam akan mengalami reduksi. Menjadi apa? Gas hidrogen. Menjadi gas hidrogen. Berarti kalau gas hidrogen 2 setarakan 2H+, berarti 2 positif ditambah berapa supaya 0? Maka ditambah 2 elektron. Nih, ya, yang terjadi. Sekarang bagaimana kalau zatnya dalam bentuk lelehan? Nah, zat elektrolitnya
dalam bentuk lelehan. Masih ingat ya pelajaran kelas 11 kemarin, apa beda larutan dengan lelehan? Persamaannya sama-sama wujudnya cair, ya. Perbedaannya kalau larutan cairnya karena ada pelarut air. Sementara lelehan cairnya tidak ada pelarut air tapi karena proses pemanasan, ya, adanya pengaruh suhu, dipanaskan. Contoh misalnya kita membuat lelehan gula. Nah, gula ditaruh di tempat kemudian dipanaskan, maka gula yang wujudnya padat akan mencair. Nah, yang seperti ini disebut lelehan. Nah, karena kalau logam, misalnya kalau kita elektrokimia ya, mungkin SMP dulu ya, prakarya solder, timah logam padat, kenakan panas, dipanaskan, maka timahnya akan mencair. Nah, melebur. Nah, yang seperti ini disebut lelehan, tidak ada pelarut air tapi wujudnya cair, itu lelehan. Nah, aturannya bagaimana? Jika kita mengelektrolisis lelehan elektrolit, apa yang terjadi di katoda? Nah, berarti logam-logam yang aktif akan mengalami reduksi. Logam-logam aktif akan mengalami reduksi karena tidak ada pesaingnya, tidak ada hidrogen. Maka logam itu otomatis akan mengalami reduksi. Jadi semua kation baik logam aktif maupun tidak aktif akan mengalami reduksi. Ya, tinggal di sini yang berbeda dengan di larutan. Nah, ini ya. Kation logam aktif akan mengalami reduksi. Nah, jadi kation logam-logam aktif akan mengalami reduksi. Ya, saya ambil tetap karena kita nggak tahu AXBY ini bisa dalam bentuk larutan. Nih ya, aki tadi. Nih aki kalau tidak aktif maka akan mengalami reduksi. Sekarang kalau senyawanya dalam bentuk liquid, lelehan, ya, berarti A Y positif ditambah B X negatif, liquid. Nah, maka kation logam aktif akan mengalami reduksi. Kation logam aktif dalam bentuk lelehan akan mengalami reduksi, ya. A Y positif liquid akan mengalami reduksi, ya. Ditambah Y elektron akan menghasilkan, ya. Nah, ini yang membedakan, ya, elektrolisis larutan sama elektrolisis lelehan. Kalau zat elektrolitnya adalah dalam bentuk lelehan dan masuk logam aktif, misalnya lelehan kalium klorida golongan 1A, maka ini yang akan berlaku, ya. Ini ya aturan di katode, ya. Sekarang kita belajar aturan di anode, ya. Aturan di anode tetap masih menggunakan elektroda inex, ya. Ini aturan di anode. Nah, biar tulis ini aturan di anode. Di anode tadi terjadi reaksi apa? Ini biar hapus saja deh supaya ini ya sudah bisa, ya. Anode tadi adalah reaksi apa? Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Anion. Nah, apakah anion akan mengalami oksidasi? Tidak. Anion-anion apa saja? Nah, sekarang kita ikuti. 1. Nah, anion-anion yang berasal dari halida. Ion halida berarti halogen golongan 7A, ya.
golongan 7A. F min, Cl min, Br min, I min. Anion-anion ini akan mengalami oksidasi, membentuk molekul diatomixnya. Ya, ini biasanya kalau di dalam kimia unsur kemarin kita belajar X-min, maka ini akan mengalami X-min akan mengalami oksidasi, membentuk X2. Nah, kita setarakan persamaan reaksi redoks kemarin. Atomnya 2. Oksidasi berarti menerima elektron. Berapa elektron yang diterima? 2 kali min 1 min 2. Di sini 0 ditambah berapa supaya min 2? Berarti 2 elektron. Nah, jadi ini ion-ion halida, anionnya, anion dari ion-ion halida akan mengalami oksidasi, membentuk molekul diatomixnya. Ya. Yang kedua, anion yang berasal dari asam oksi, sisa asam, ya, asam oksi, oksigen berlebih. Contoh SO4 2 negatif, NO3 min, ya. Dan CO3 ya 2 negatif. Ini tidak akan mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Ya, PO4 3 negatif. Ion sisa asam oksi berarti oksigennya berlebih, sulfat, nitrat, fosfat, karbonat, dia tidak akan mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Air, oksigennya. Yang oksigen dalam air yang mengalami oksidasi. Berarti nih, reaksi oksidasi. Jadi ini tidak akan mengalami oksidasi, yang dioksidasi adalah air. Reaksinya, oksidasinya 2 4 plus tambah O2 menghasilkan 4 elektron. Nah, jika anionnya ion sisa asam atau asam oksi, oksigen berlebih, anion tersebut tidak akan mengalami oksidasi. Yang dioksidasi adalah air. Ini reaksi oksidasinya. Ya, 4 hanya 4 sama oksigennya 2 sama 4 ditambah 4 elektron netral. Ini ya. Makanya kita syarat utamanya kita harus paham reaksi redoks, penyetaraannya. Ini diperlukan di reaksi elektrolisisnya. Nah, yang ketiga, jika anionnya berubah ion hidroksida. Nah, ion hidroksida basah berarti. Kalau tadi di kation kita ada asam H+. Nah, sekarang kalau basah maka anionnya hidroksida, maka anion tersebut akan mengalami oksidasi, ya. 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Nah, nih. Jadi kalau anionnya berupa ion hidroksida, maka ion hidroksida tersebut akan mengalami oksidasi. Menjadi reaksi oksidasinya 4OH- berubah menjadi air, O2 tambah 4 elektron. Ya, Bu, kalau anionnya oksigen, ya oksigen dioksidasi, ya O2 dioksidasi jadi O2. Ya, O2- dioksidasi jadi O2. Maka di sini 2, maka di sini 4 elektron. Ya, oksigen akan dioksidasi menjadi gas oksigennya. Ya, itu anakku aturan reaksi oksidasi di anoda. Kalau kita mengelektrolisis menggunakan elektroda inert, ya, untuk di anoda. Jadi itu tolong dipahami aturan-aturan. Jadi di katoda terjadi reaksi reduksi. Siapa yang direduksi? Kation.
Sekarang diingat-ingat, apakah semua kation direduksi? Tidak, maka ini yang harus dipahami. Satu, sekarang dilihat elektrodenya apa, kemudian zatnya dalam bentuk larutan kah atau dalam bentuk lelehan. Kalau dalam bentuk larutan, ini tadi aturannya, kation 1A, 2A dalam wujud larutan tidak akan direduksi, yang direduksi air. Selain golongan 1A, 2A, LMN, maka akan mengalami reduksi. Kation dari asam H+ akan mengalami reduksi, ya. Dan di anode, reaksi oksidasi. Apakah semua anion mengalami oksidasi? Tidak. Anion-anion apa saja? Nih, ion halida golongan 7 akan dioksidasi. Asam oksi tidak akan dioksidasi, yang dioksidasi adalah air. Kemudian ion hidroksida dioksidasi. Kemudian oksigen. Ini aturan untuk elektrode inert. Nah, sekarang bagaimana untuk elektrode tak inert, ya? Selain PTC, ya. Sekarang kita belajar aturan untuk elektrode tak inert, ya. Ini warna pus. Sekarang nih warna sebelah iris. Sekarang bagaimana elektrolisis dengan elektrode tak inert. Misalnya PTC, ya. Sama di katode, sama di anode. Oke, sama katode tempat terjadi apa? Reduksi. Reduksi apa? Kation. Apakah semua kation mengalami reduksi? Tidak, maka aturannya nih sama, aturan yang dipakai aturannya sama dengan aturan elektrolisis dengan elektrode inert. Nah, berarti reaksi di katodenya sama, reaksi reduksi. Siapa yang direduksi? Kation. Kation apa saja? Ini sama dengan aturan elektrolisis dengan elektrode inert, ya. Kation-kation logam aktif 1A, 2A, Al, Mn dalam bentuk larutannya tidak akan mengalami reduksi. Yang direduksi air, ya. Kation-kation selain golongan 1A, 2A, AlMn dalam bentuk larutan bisa direduksi. Kemudian H+ dari asam akan direduksi. Kemudian dalam bentuk lelehan, tadi dalam bentuk lelehan logam kation-kation 1A, 2A, AlMn dalam bentuk lelehan akan mengalami reduksi. Nah, sekarang yang menjadi poinnya adalah di anode, ya, di anode. Jadi kalau menggunakan elektrode tak inert, yang menjadi fokusnya di anode. Kalau yang ini aturannya sama, anakku, dengan yang inert tadi. Nah, sekarang tadi apa itu reaksi di anode? Adalah reaksi oksidasi. Nah, kalau di elektrode inert yang dioksidasi anion, sementara di elektrode tak inert yang dioksidasi adalah anode itu sendiri, logam itu sendiri, ya. Berarti di anode oksidasi siapa? Adalah oksidasi anodenya. Nah, oksidasi anodenya. Jadi anode yang digunakan yang mengalami oksidasi. Jadi sekali lagi berwarna ulang, untuk elektrolisis menggunakan elektrode tak inert, berarti selain ini ya, selain PT sama C, maka reaksi yang terjadi di anode apa? Reaksi oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Anodenya atau logamnya yang dioksidasi. Ya, reaksi oksidasinya warna tulis R akan menjadi L. Misalnya positif 1. Nah, oke. Baik larutan maupun lelehan. Ya, jadi ini ya. Oke. Jadi
yang paling penting di elektrolisis dengan elektroda tak inet. Nih, yang hati-hati, reaksi di anode. Reaksi anode, reaksi apa? Reaksi oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Bukan anion, tapi elektrodanya sendiri, yaitu anode yang digunakan, yang reaktif tadi. Contoh misalnya, besi, misalnya tembaga. Maka jika elektroda yang digunakan besi atau tembaga, maka besi dan tembaga itu yang akan mengalami oksidasi di anoda. Ya, jadi itu anakku ya, aturan dalam reaksi elektroda di sel elektrolisis. Ya, di katode terjadi reduksi. Siapa yang direduksi? Kation. Ikuti aturannya. Kemudian reaksi di anode, reaksi apa? Oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Anion apa saja? Ikuti aturannya jika menggunakan elektroda inet. Sama dengan bagaimana jika menggunakan elektroda tak inet. Ikuti aturannya. Nah, yang paling penting tadi di anode, yang dioksidasi bukan anion, tapi elektroda yang digunakan. Karena bersifat aktif, maka dia ikut terlibat, ikut bereaksi. Ya, akan mengalami oksidasi. Jadi elektroda yang digunakan, anoda itu yang akan mengalami oksidasi. Nih, reaksi oksidasi. Ya, saya nih, baru lambangkan ya. Oke. Banyaknya elektron yang dilepaskan sebanyak muatan positif yang dihasilkan. Oke, itu ya anakku ya. Sekarang kita akan pelajari reaksi, menyelesaikan reaksi elektrolisis, larutan dan lelehan elektrolit baik menggunakan elektroda inet maupun elektroda tak inet. Ya, ini gue hapus. Contoh soalnya, ya, contoh soalnya. Tuliskan reaksi yang terjadi pada katode dan anoda jika zat-zat di bawah ini dielektrolisis. Jika zat-zat di bawah ini dielektrolisis. Nah, oke. Yang pertama misalnya larutan KCl dengan elektroda TT. 2. Larutan CuSO4 dengan elektroda karbon. 3. Lelehan NaBr atau NaCl, Na yang biasanya kamu sering nih, lelehan NaCl dengan elektroda PT. Keempat, larutan CuNO3 2 kali dengan elektroda zinc. Nah, nih, menanggung, nih. Tuliskan reaksi yang terjadi pada katode dan anode jika zat-zat di bawah ini dielektrolisis. Sekarang kita telaah satu persatu. Sekarang
mengelektrolisis larutan KCl dengan elektrode PT. Nah, berarti sekarang dalam menghadapi soal di elektrolisis, satu yang harus kita lihat, satu jenis elektrodenya, inert atau tak inert. Karena tadi ada aturan bagaimana reaksi di katode, bagaimana reaksi di anode. Nah, yang kedua kita lihat jenis zat elektrolitnya, fase dari zat elektrolit, dalam bentuk larutan kah atau dalam bentuk lelehan. Kalau ini kita pahami dan kita sudah belajar tadi di aturannya, insya Allah semua soal-soal ini akan kita bisa kerjakan. Kita bahas sekarang soal nomor 1 ya. Oke, nomor 1 diketahui larutan KCl. Yang ditanyakan reaksi di katode, berarti reaksi elektrodenya ya. Reaksi di katode dan di anode jika larutan tersebut dielektrolisis dengan elektrode PT. Nah, berarti informasi apa yang kita dapat? 1, elektrode yang digunakan PT, berarti inex, tidak ikut bereaksi. Kemudian yang dielektrolisis dalam bentuk larutan, maka kata kunci tadi kita kembali ke mekanisme elektrolisis, penguraian zat elektrolit oleh arus listrik, maka ionisasi menjadi kata kuncinya. Berarti kita ionisasikan, maka jawabnya, maka ini KCl aqua kita ionisasikan, K positif plus Cl. Nah, sekarang ini fokus kita di elektrolisis adalah di kation sama anionnya. Sekarang yang diminta tuliskan reaksi di katode. Katode tadi kutub negatif. Tempat terjadinya apa? Reduksi. Siapa yang direduksi? Kation. Nah, sekarang kita lihat kationnya. Jadi kalau kita belajar reaksi di katode, maka fokus kita kation zat itu, kation dari zat yang dielektrolisis. Sekarang kita lihat kationnya ternyata kalium. Kalium golongan 1A, termasuk aktif. Dalam bentuk apa? Larutan Aki. Kationnya K positif, logam aktif 1A dalam bentuk larutan, maka tidak akan mengalami reduksi, maka tidak akan direduksi. Kenapa alasannya tadi? Karena ini ada airnya. Di air ada hidrogen, maka hidrogen potensial reduksinya lebih besar, maka hidrogen yang akan mengalami reduksi. Jadi ini tidak akan direduksi. Yang direduksi apa tadi? Air. Maka terjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah OH. Ini reaksi. Ya, kalau kita tahu tadi. Sekarang reaksi di anode. Anode apa? Kutub positif. Kutub positif tadi dituju oleh ion negatif. Ion negatif siapa? Dari zat yang dielektrolisis. Sekarang, nih belajarnya. Tempat apa? Oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Anion. Nah, sekarang kita lihat anionnya. Cl-. Anionnya Cl-. Masuk nggak dalam aturan tadi? Oh, masuk aturan pertama. Ion-ion halida akan mengalami oksidasi. Berarti ini akan mengalami oksidasi. Nah kan menganalisisnya sekarang menjadi apa tadi? Menjadi molekul diatomiknya. Berarti Cl- menjadi Cl2. Tidak setara, maka disetarakan. Oksidasi, elektronnya diproduk. Nah, berarti 0 ditambah berapa supaya negatif 2? Tambah 2L. Selesai. Berarti ini ya reaksi elektrodanya. Kalau reaksi sel ya digabung. Setengah reaksi di katoda ditambah setengah reaksi di anoda. Ingat syaratnya jumlah elektron yang diterima direduksi
harus sama dengan elektron yang dilepas dioksidasi. Kalau tidak sama, disamakan, kalikan angka koefisien baru jumlahkan. Itu reaksi sel. Kalau reaksi elektroda ini yang diminta reaksi di katoda dan anoda, karena di soal yang diminta reaksi di katoda dan anoda ini sudah selesai ya. Nomor 2. Oke, bisa anakku ya. Nomor 1. Sekarang nomor 2. Tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda jika larutan tembaga 2 sulfat di elektrolisis dengan elektroda karbon. Berarti informasi apa? 1. Elektrodanya inert. Senyawanya dalam bentuk larutan. Nah, maka kita kerjakan soal nomor 2. Oke, diketahui larutan CuSO4. Oke. Reaksi yang terjadi di anoda jika larutan tersebut dielektrolisis dengan elektroda karbon. Berarti langkahnya sama, pasti. Langkah pertama adalah ionisasi. Berarti kita ionisasikan. Nah, CuSO4 akan menjadi Cu plus SO4, 2 negatif, 2 positif. Aqua. Oke. Jadi fokus kita di elektrolisis adalah di kation sama anion. Oke, berarti pertanyaannya reaksi apa yang terjadi di katoda? Sama tadi katoda katoda tadi kutub negatif ya. Berarti kalau kutub negatif pasti dituju positif. Sama kalau kamu cowok masa naksir cowok, jeruk makan jeruk. Berarti kalau cowok naksir cewek. Berarti kalau kutub negatif yang nuju siapa? Ion positifnya itu ya, muda. Berarti sekarang sama nih belajarnya, menganalisa tempat reduksi. Siapa yang direduksi? Kation. Siapa kationnya? Oh, Cu, 2 positif. Cu masuk nggak? Logam aktif. Tidak masuk 1A, tidak 2A, tidak AlMn dalam bentuk larutannya. Maka akan mengalami reduksi. Ya. Oke, berarti masuk aturan kedua. Kation-kation logam yang tidak aktif selain 1A, 2A, AlMn dalam bentuk larutannya akan mengalami reduksi. Berarti ini akan mengalami reduksi. Reduksinya Cu 2 positif ditambah. Nah, karena ini 2, maka ini ditambah 2 elektron. Oke, ini aqua. Jadi apa? Cu. Nah, akan terbentuk endapan Cu. Ya. Oke, sekarang di anoda. Anoda kutub positif. Tempat terjadi apa? Oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Anion. Nah, sekarang kita lihat siapa anionnya? SO4. SO4 termasuk asam oksi. Oksigennya berlebih. Dia tidak dioksidasi. Yang dioksidasi apa? Oksigen dari air. Yang oksigen yang ada di dalam air. Karena ini dalam bentuk larutan. Ada pelarutnya, ada air. Berarti tidak dioksidasi. Siapa yang dioksidasi? Airnya. Berarti reaksi yang terjadi air dioksidasi menjadi 4H positif plus O2 tambah 4 elektron. Ya. Nah, tuh. Ya. Mudah ya, reaksi di katoda dan di anoda. Kalau reaksi sel tinggal gabungkan setengah reaksi di katoda ditambah setengah reaksi di anoda. Ingat jumlah elektronnya harus sama seperti ini. Di anoda 4 elektron, di katoda 2 elektron. Maka yang di katoda harus dikalikan 2 semuanya. Ini dikali 1 ya, baru dijumlahkan ya. Kita belajar itu. Sekarang nomor 3. Nah, lelehan. Nah, tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda jika lelehan natrium klorida di elektrolisis dengan elektroda PT. Nah, berarti informasi apa yang kita dapat? 1. Elektrodanya inert. Berarti kita ke aturan elektroda inert. Zat yang dielektrolisis dalam bentuk lelehan. Berarti kita lihat aturan untuk lelehan. Elektroda inert
dan dalam bentuk lelehan. Oke, berarti ini ya warna. Oke, tanyakan larutan, diketahui bukan larutan ya, berarti lelehan. Lelehan NaCl. Oke. Jika dielektrolisis dengan elektroda PT. Ya. Apa yang terjadi? Nah, reaksi di katoda sama reaksi di anodanya. Nah, jawabannya sama. Setiap mengerjakan soal elektrolisis, kata kuncinya adalah ionisasi. Karena tadi elektrolisis penguraian zat elektrolit. Jadi diuraikan menjadi apa? Kation anionnya baru diubah menjadi reaksi redoksnya. Berarti sekarang ini NaCl liquid. Nah, berarti menjadi Na positif ditambah Cl min. Berarti liquid. Nah, sekarang reaksi apa yang terjadi pada katoda? Reaksi reduksi. Siapa yang reduksi kation? Nah, baru kita lihat. Siapa kationnya? Na. Nah, Na. Dalam bentuk apa? Liquid. Na golongan 1A, logam aktif. Tapi dalam bentuk liquid, dalam bentuk lelehan. Mengalami nggak reduksi? Pinter. Mengalami. Kenapa? Karena tidak ada air, tidak ada pesaingnya. Misalnya, sekarang siapa juara 1 di kelas ini misalnya? Yang kimianya paling tinggi, kalau muridnya 2, dia bandingkan. Ada yang dapat 90, dapat 80. Maka yang tertinggi ya dapat 90 itu juaranya. Tapi kalau pesertanya 1, siapa nilainya yang paling tinggi di sini? Meskipun dia nilainya 10, 20 ya dia sendiri paling tinggi. Paham ya? Di liquid ini tidak ada pesaingnya. Nah, maka Na meskipun logam aktif tapi wujudnya liquid, dia akan mengalami reduksi. Oke, maka reaksinya ini Na positif liquid direduksi. Berarti positif 1 maka membutuhkan 1 elektron dan terbentuk Na. Ya, sehingga ini aplikasinya nanti lelehan golongan 1A 2A bisa digunakan untuk menghasilkan logamnya ya di kimia unsur itu ya. Oke, nah sekarang di anoda kutub positif terjadi reaksi oksidasi. Siapa yang reaksi? Anion. Nah sekarang berarti yang fokus kita kalau di anoda adalah anion zat yang di elektrolisis. Siapa anionnya? Cl-. Nah, ikuti aturan tadi. Aturan elektrolisis dengan elektrode inet untuk anode. Ya, maka anion-anion halida akan mengalami oksidasi. Maka ini akan mengalami oksidasi. Menghasilkan apa? Menghasilkan molekul diatomisnya. Maka Cl-, Cl2, 2 plus ya. Selesai sudah yang ketiga. Nah, yang terakhir sekarang. Jadi kita sudah belajar mengelektrolisis larutan, mengelektrolisis lelehan dengan elektrode inet. Nah, sekarang soal yang keempat. Tuliskan reaksi yang terjadi pada katode dan anode jika larutan tembaga 2 nitrat dielektrolisis dengan elektrode Zn. Nah, sekarang informasi apa yang kita ketahui? 1. Elektrode yang digunakan selain PT, selain karbon, ternyata Zn. Berarti termasuk logam aktif. Berarti tainet ikut bereaksi. Ingat tadi aturannya ya. Nah, kemudian zatnya dalam bentuk larutan. Oke, berarti kita kerjakan. Oke, apa yang diketahui? Larutan tembaga 2 nitrat. Nah, ditanyakan reaksi di katoda dan di anoda jika larutan tersebut dielektrolisis dengan elektrode Zn. Nah, ini yang hati-hati. Ya, Zn elektrode tainet selain PT sama karbon tadi. Oke, maka jawabnya sama, pasti kita ionisasikan ya. Cu NO3
menjadi Cu, 2 positif plus 2 NO3 main, aqua. Oke, karena ini. Oke, sekarang reaksi yang terjadi di katode kutub negatif, tempat terjadi reduksi. Siapa yang direduksi? Kation. Siapa kationnya? Cu. Oke. Mengalami nggak reduksi? Jadi aturannya sama dengan elektroda inet tadi. Kation-kation yang berasal selain dari golongan 1A, 2A, ALMN akan mengalami reduksi. Nah, maka ini dalam bentuk larutan akan mengalami reduksi. Maka reaksi reduksinya Cu 2 positif tambah 2 elektron akan menghasilkan C. Ya. Oke, nah sekarang reaksi di anode. Nah, ini elektrodenya Zn, elektrode tak inet, elektrode yang aktif. Maka tadi di aturannya reaksi yang terjadi di anode adalah reaksi oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Elektrode itu sendiri. Anode itu sendiri. Siapa elektroda yang digunakan? Zn. Maka Zn itu yang akan mengalami oksidasi. Oke, maka di anodanya akan terjadi oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Elektroda yang digunakan. Elektroda yang digunakan. Oke. Kenapa? Karena dia termasuk elektroda tak inet, aktif. Ya, berarti dia ikut bereaksi. Oke, maka oksidasi elektroda yang digunakan. Siapa yang digunakan? Zn. Zn elektron, maka akan terjadi reaksi oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Zn. Zn dioksidasi menjadi Zn 2 positif. Menghasilkan 2 elektron. S. Oke, selesai anakku. Itu reaksi elektrolisis ya, reaksi redoks di sel elektrolisis. Sama dengan sel volta akan terjadi reaksi redoks. Reaksi redoksnya cuman tidak spontan, tapi dipengaruhi oleh arus listrik. Arus listrik dikenakan zat elektrolit terurai jadi kation dan anion. Kation dan anionnya inilah yang akan mengalami reduksi dan oksidasi. Ya, semua kation akan mengalami reduksi di katoda. Cuman hati-hati aturannya. Apakah kation akan mengalami reduksi? Ikuti aturannya. Dan anion akan diproses di mana? Di anoda, dioksidasi. Cuman ada syaratnya. Apakah semua anion dioksidasi? Tidak. Ya, itu ya. Jadi untuk memahami ini maka satu yang harus kalian pegang elektrodanya, jenis elektrodanya inet atau tak inet. Kedua, jenis zat elektrolitnya dalam bentuk larutan atau lelehan. Ya, mungkin itu saja penjelasan Ibu untuk reaksi elektrolisis ya, terutama menuliskan reaksi di elektroda, katoda dan anoda. Kalau ditanya reaksi sel, berarti reaksi sel adalah reaksi redoks. Berarti gabungkan, jumlahkan setengah reaksi reduksi di katoda dengan setengah reaksi oksidasi di anoda. Ingat syaratnya jumlah elektron yang diserap harus sama dengan elektron yang dilepas. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian semua bisa memahami. Kita ketemu di materi berikutnya yaitu stoikiometri elektrolisis ya, sama hukum Faraday. Bu Erna akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa sehat anakku.